Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niki Dwi Rahmadani, kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan demokrasi parlementer. Kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 18 April 1951. Kabinet Koalisi Pimpinan Masyumi Program Kerja Meningkat Keamanan dan Ketertiban Konsolidasi Penyempurnaan Susunan Parlemen. Gagalan masalah keamanan dalam negeri adalah DI, TII, Andi Ajis, APRA, dan RMS. Kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat membuat Natsir mengembalikan mandat Kabinet Sukiman 26 April 1951 sampai 1952. Kabinet Koalisi Masyumi dan PNI Program Kerja Tindakan Tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban memperbarui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani, mempersiapkan pemilu, memperjuangkan Irian Barat. Masalahan dengan politik luar negeri Indonesia, kegagalan penandatangan Mutual Security Act dengan USA membuat Kabinet Sukiman dianggap tidak netral, memihak blok barat sehingga DPR menggugat Sukiman dan Sukiman mengembalikan mandat. Kabinet Wilopo 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet Koalisi PNI Masyumi PSI Program Kerja mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, meningkatkan taraf pendidikan, kemakmuran dan keamanan rakyat, menyelesaikan masalah Irian Barat. Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatera Utara, pengembalian tanah perkebunan pada pengusaha asing di atas tanah yang telah digarap rakyat sejak zaman Jepang. Kegagalan mosi tidak percaya dari pihak oposisi dan diakhiri dengan pengembalian mandat. Kabinet Ali Sastrojo 1, 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Koalisi PNI dan NU Program Kerja mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, mengatasi gangguan keamanan, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Burhanuddin Harap Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet dari Partai Masyumi Program Kerja melaksanakan pemilu secara baik, memberantas korupsi, membenahi konflik internal TNI AD. Hasil kerja terselenggaranya pemilu 1955 dengan baik, ditangkapnya Mr. Jody Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman, mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai KSAD. Pemilu 1955 pemilihan umum diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Tahap 2 tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante dalam pemilu 1955. Ada 4 partai yang memperoleh suara terbanyak: Masyumi, PNI, NU, PKI. Kabinet Ali Sastrojo II, 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Koalisi PNI Masyumi dan NU Program Kerja memperjuangkan masalah Irian Barat, mempercepat pembentukan daerah otonom di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan PNS dan buruh, menyeimbangkan APBN hasil kerja, penandatanganan pembatalan KBM oleh Presiden Soekarno, beralihnya kepemilikan perusahaan milik Belanda. Kabinet Juanda atau Kabinet Karya 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Disebut Jaken Kabinet, yaitu kabinet yang disusun berdasarkan keahlian menteri di bidang program kerja pembentukan Dewan Nasional. Kegagalan konstituante menyusun undang-undang baru. Konstituante beranggotakan 550 orang berdasarkan hasil pemilu, mulai bersidang 20 November 1956 untuk menyusun undang-undang dengan masa kerja tak terbatas setelah 3 tahun. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Pada masa parlementer ditandai dengan kebijakan nasionalisasi ekonomi. Gunting Syafiruddin, Manikyu Syafiruddin Prawinegara memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai 2,50 rupiah atas untuk merangsang ekspor. Nilai tukar rupiah diubah dari 1 US dollar sama dengan 3,80 rupiah menjadi 1 US dollar 7,60 rupiah untuk ekspor. 1 US dollar sama dengan 11,40 rupiah untuk impor. Penandatanganan UU Pembatalan KBM 3 Mei 1956. Hal ini berakibat berpindahnya aset modal pengusaha Belanda ke tangan pengusaha non-pribumi. Sistem ekonomi gerakan Banteng, yaitu sebuah gagasan dari Dr. Sumitro Tjojo Hadikusumo untuk melakukan pembangunan ekonomi baru, mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Sistem ekonomi Alibaba. Ali artinya pengusaha pribumi, Baba artinya pengusaha non-pribumi. Berbagai gangguan keamanan. Gerakan DII, TII, pendiri SM Kartosuwirjo tujuan mendirikan negara Islam dengan kekuatan senjata. Maka dibentuk tentara
Islam Indonesia. DITII berawal di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lain-lain. DITII di Jawa Barat dilatar belakangi penandatanganan perjanjian Renville membuat RI harus menarik pasukan dari wilayah yang dikuasai Belanda. SM Kartosuwirjo dan pasukannya menolak persetujuan Renville dan tidak mengakui keberadaan RI. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia untuk menghadapi gerakan DITI. Pemerintah menjalankan strategi perang wilayah, yaitu memobilisasi rakyat untuk membantu TNI. Foto-foto eksekusi Sekar Maji, Marji, dan Kartosuwirjo di Pulau Ubi. DITI Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah Kaisumalangu. Amir Fattah bertugas mengatur penggabungan laskar ke dalam TNI sehingga dapat berkenalan dengan anggota laskar. DITI Sulawesi Selatan, pimpinan Kahar Muzakkar. Latar belakang keinginan Kahar Muzakkar agar seluruh anggota Komandan Gerilya Sulawesi Selatan yang dibentuknya dimasukkan ke dalam TNI. DITI Aceh, pemimpin Daud, Gubernur Aceh. Latar belakang terjadinya DITI, kekecewaan rakyat terhadap penurunan status daerah istimewa Aceh menjadi karesidenan dalam Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 September 1953. DITI Kalimantan Selatan, pemimpin Ibnu Hajar, Kesatuan Rakyat yang tertindas KRJT melakukan penyerangan ke pos-pos TNI. Ibnu Hajar sempat menyerahkan diri, namun setelah merasa kuat kembali membuat kekacauan dengan bantuan Kahar Muzakkar. Pada tanggal 18 September 1948, PDR atau PKI mengambil alih kekuasaan di Madiun dan Pati, lalu memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Pemerintah bertindak menumpas pemberontakan PKI dengan melancarkan operasi militer. C. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, pemimpin Kapten Raymond Westerling. Tujuan terbentuknya mempertahankan kepentingan Belanda melalui negara boneka ciptaannya dalam sistem negara federal. D. Pemberontakan Andi Agis, pemimpin Kapten Andi Agis, mantan KNIL. D. Pemberontakan Andi Agis, pemimpin Kapten Andi Agis, mantan KNIL. Latar belakang terjadinya suasana panas Kota Makassar akibat demonstrasi pro kontra antara negara federal dan isu ditempatkannya pasukan dari Jawa di bawah pimpinan Hafi Worang. Pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum. Andi Agis melakukan lapor diri ke Jakarta dalam tempo 4x24 jam. Pasukannya dilarang keluar dari asrama dan senjatanya diserahkan kepada APRI karena ultimatum tidak dipenuhi. E. Republik Maluku Selatan, pendiri Mr. Dr. Republik Maluku Selatan, pendiri Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil. Pada tanggal 24 April 1950 diproklamasikan Republik Maluku Selatan. Pemerintah RIS mengirim operasi militer di bawah pimpinan Kolonel A. Pemerintah RIS mengirim operasi militer di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang pada tanggal 3 November 1950 dengan selamat. F. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta, PRRI Persemesta. Latar belakang terjadinya kondisi politik sistem parlementer tidak mantap, kabinet tidak bertahan lama sebelum melaksanakan program-programnya. Letkol Ahmad Hussein, Ketua Dewan Banteng, memutuskan untuk mengambil alih pemerintah Sumatera Tengah dari Gubernur Rustan Nurhajo dengan alasan tidak berhasil membangun daerah Sumatera Tengah. Untuk meredakan perlogakan di daerah, diadakan Munas dan Munap yang bertujuan membahas usaha pembangunan sesuai kondisi daerah. Pada tanggal 30 November 1957 terjadi usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Pada 17 Februari 1958, proklamasi PRRI mendapat dukungan dari Kolonel D.J. Somba. Pemerintah pusat bertindak tegas dengan melakukan operasi militer gabungan.